Semua mata tertuju pada Taiwan. Tentara Tiongkok sedang bersiap untuk berperang. Inilah yang ingin ditunjukkan Beijing pada dunia. Dalam setiap latihan militer yang telah diselenggarakan, Tiongkok semakin mempersempit lingkaran sekutu di sekitar Taiwan. Tiongkok memiliki tujuan yang jelas, yaitu niat merudak paksa Pulau Taiwan. Tiongkok pasti akan bersatu kembali. Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut dan tengah berlatih bagaimana cara menenggelamkan kapal-kapal Tiongkok. Kami tidak akan mencapai kesepakatan tentang Taiwan. Tunggu hingga penyatuan itu terjadi. Semoga integrasi ini berjalan dengan damai. Jika tidak, saya khawatir. Lalu mengapa kedua negara adidaya ini begitu kesengsem pada Taiwan? Apa kepentingan Tiongkok dan apa kepentingan Amerika Serikat pada Taiwan? Dan bagaimana perasaan rakyat Taiwan sendiri tentang semua ini? 1. Lokasi strategis Taiwan. Letak geografis Taiwan menjadikannya titik nyala geopolitik. Pulau utama Taiwan yang berpenduduk 23 juta jiwa hanya berjarak 130 km dari daratan Tiongkok. Pun demikian, pulau-pulau kecil yang berada di dekat pesisirnya juga masih berada di bawah kendali Taiwan. Latihan militer Tiongkok yang mengelilingi seluruh wilayah Taiwan semakin intensif dan provokatif. Dalam video-video terbaru yang dirilis oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok akhir-akhir ini, Beijing mengancam akan mengepung Taiwan. Mereka menganggap Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya dan menyatakan siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk merebutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nantinya kita akan membahas lebih dalam soal sejarah dan status Taiwan. Untuk saat ini, yang perlu Anda tahu, pada akhir 1940-an, telah terjadi perang saudara di Tiongkok antara kelompok komunis dan kelompok nasionalis. Kelompok komunis menang dan menguasai daratan Tiongkok, atau China sekarang. Sementara kelompok nasionalis melarikan diri ke Pulau Formosa, yang saat ini bernama Taiwan. Inilah yang menjadi dasar ketegangan kedua negara, hingga saat ini. Kebijakan ambigu Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki kebijakan yang ambigu terhadap Taiwan. Sejak akhir 1970-an, US mengakui Beijing yang komunis sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di Tiongkok. Namun, negeri Paman Sam juga menjalin hubungan perselingkuhan dengan Taiwan dan dianggap sebagai hubungan terlarang dengan dalih sebagai pelindung bagi pulau itu. 2. Kepentingan strategis Amerika dan Tiongkok. Mari kita lihat peta untuk memahami mengapa Amerika dan Tiongkok sulit melepaskan Taiwan dari bujuk rayu masing-masing. Dalam banyak hal, kepentingan strategis Taiwan terletak pada 3 jalur sempit di sekitarnya. Di barat, Selat Taiwan, jalur perdagangan penting bagi Beijing, Taiwan, dan dunia. Di utara, Selat Miyako, antara Taiwan dan Kepulauan Jepang. Di selatan, Selat Bashi, antara Taiwan dan Filipina. Bagi Tiongkok, 2 selat di sisi Taiwan, ini adalah pintu gerbang strategis menuju Samudra Pasifik. Taiwan terletak di tengah-tengah garis pantai Tiongkok. Sementara itu, Victor Gao, mantan diplomat Tiongkok dan wakil presiden Center for China and Globalization, mengatakan, jika Taiwan dikuasai oleh negara asing, hal itu memutus kesinambungan garis pantai Tiongkok dan menghalangi akses langsung ke Samudra Pasifik. Strategi First Island Chain, US. Amerika Serikat mengatakan tidak memiliki pasukan tetap di Taiwan, tetapi pulau itu memainkan peran penting dalam strateginya. Kita bisa lihat peta pangkalan militer. Tiongkok memiliki pangkalan angkatan laut di dekat pantai Taiwan. US memiliki pangkalan penting di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Jika kita menghubungkan titik-titiknya, terbentuklah rantai pertahanan First Island Chain. David Sachs,
Dari Council on Foreign Relations dia mengatakan, Taiwan berada di jantung rantai pulau pertama. Ini memungkinkan US memproyeksikan kekuatan dekat pantai Tiongkok, melindungi sekutu dan kepentingannya. Sebaliknya, militer Tiongkok sulit untuk menembus rantai ini dan mengancam US secara langsung. Untuk memperkuat rantai ini, Amerika memperluas kerja sama militer dengan Jepang dan Filipina. Tahun lalu, Amerika mendapatkan akses ke pangkalan militer di utara Filipina, dekat Selat Bashi. Latihan bersama dilakukan di perairan sekitarnya, termasuk menenggelamkan kapal buatan Tiongkok. Sinyal tegas kepada Beijing. Tiongkok tentu saja mengecam strategi rantai pulau atau island chain ala Amerika. Ini bukan abad ke-19. Cara berpikir kuno ini konyol, ujar Victor Gao. Tiongkok pun memodernisasi angkatan lautnya, termasuk dengan kapal induk Fujian, yang merupakan kapal terbesar dalam armada Tiongkok. Tujuannya, menghalangi Amerika untuk ikut campur jika konflik pecah. Taiwan dan ekonomi global. Kenyataannya, persaingan saat ini bukan hanya soal militer, melainkan juga soal uang. Taiwan sangat penting secara ekonomi bagi Tiongkok dan Amerika. Pusat dari semua ini, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Perusahaan ini memproduksi chip mikro tercanggih di dunia, 90% dari chip kelas dunia dibuat di Taiwan. Baik Amerika maupun Tiongkok sangat bergantung padanya. Chip-chip ini ada di mana-mana: ponsel, mobil, lemari es, jet tempur, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Para pemimpin Amerika khawatir kehilangan Taiwan bisa mengubah keseimbangan ekonomi global secara permanen. Perspektif sejarah, Taiwan dan abad penghinaan. Tiongkok kehilangan Taiwan selama apa yang mereka sebut sebagai abad penghinaan, di mana kekuasaan asing telah mencaploki wilayahnya. Tahun 1895, Jepang mengambil alih Taiwan dan menjadikannya koloni. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang dipaksa mengembalikannya. Namun, Tiongkok sedang dilanda perang saudara antara nasionalis dan komunis. Komunis menang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina sekarang. Sementara, pemerintah nasionalis melarikan diri ke Taiwan dan membentuk Republik Tiongkok. Hingga kini, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, meski mereka tak pernah menguasainya secara langsung. Dilema dan status quo Taiwan. Amerika memang mengakui kebijakan satu Tiongkok, tetapi tetap menjual senjata ke Taiwan dan menjaga hubungan gelap informal. Kebijakan ini sengaja dibuat ambigu, agar Tiongkok tak menyerang dan Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan. Selama puluhan tahun, Taiwan hidup dalam ketidakpastian ini. Dari rezim otoriter, Taiwan kini menjadi salah satu demokrasi paling kuat di Asia. Telah ada pemilu, pers bebas, dan kebebasan sipil. Bahkan Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Nauzubillahi mimaki. Sebagian besar warga Taiwan ingin mempertahankan status quo. Namun, pendapat berbeda-beda tentang bagaimana caranya. Kalau Tiongkok menggertak, kita masih punya Amerika dan Jepang. Saya ragu terhadap Amerika, tapi kita tak punya pilihan. Kita harus bersahabat dengan keduanya. Namun, satu hal jelas telah nampak, bahwa banyak orang Taiwan merasa suara mereka tenggelam di antara persaingan dua negara adidaya, yaitu China dan Amerika. Mereka percaya, masa depan Taiwan harus ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri. Taiwan sebagai simbol. Taiwan bukan hanya sekadar wilayah, ia adalah simbol. Bagi Amerika, demokrasi dan aliansi. Bagi Tiongkok, kebangkitan bangsa dan akhir dari penghinaan masa lalu.
Presiden Xi Jinping melihat penyatuan Taiwan sebagai bagian dari kebangkitan nasional Tiongkok. Tak ada satu negara pun yang bisa menghalangi penyatuan China dengan Taiwan. Amerika, di sisi lain, melihat invasi Taiwan sebagai ancaman terhadap demokrasi global. Jika Taiwan jatuh, sekutu Amerika di kawasan akan mempertanyakan apakah mereka bisa bergantung pada perlindungan dari Amerika. Karena letaknya dan maknanya, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat tak bisa mundur. Dan dunia hanya bisa menyaksikan rivalitas ini terus bergulir.